Shalom Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Ambarawa. Kita akan memulai ibadah doa Rabu kita. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam ibadah doa sore hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati hidup kami dan menolong kami dalam ibadah doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah doa kami. Haleluya, amin. Selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu
padaku dengan penebusanmu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada menemani hidup kami, tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku. Terima kasih Bapa, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu.
rindu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dalam ibadah doa ini kami boleh menikmati kebenaran-Mu. Sejenak kami percaya pimpinan Roh Kudus boleh menolong kami sehingga kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami rindu Tuhan Yesus, Engkau menjamah kami, menolong kami, sehingga kami memahami kebenaran-Mu. Diberkatilah yang mengasihi firman-Mu dan melakukannya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Senang sore hari ini kita bertemu secara online dalam jam doa. Doa sesuatu yang murah tetapi sulit. Murah dalam artian tidak berbayar, tetapi sulit. Karena mungkin sesuatu yang gratis itu terlihat tidak ada nilainya. Tetapi saya mau katakan doa itu gratis, tetapi bukan berarti murahan Bapak Ibu Saudara. Doa adalah kekuatan bagi kita. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang melandasi doa kita semua, yaitu manut dalani Gusti, terambil dari Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan Yeremia 12 ayat 1 sampai 2. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang-orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini kita coba bayangkan Yeremia ataupun kita tentu pernah di situasi seperti ini. Manut dalani Gusti. Ada satu pujian sekuler namanya Denny Caknan. Saya tidak begitu mengagumi ataupun mengenal beliau, tetapi saya terberkati dengan pernyataan dia, manut dalani Gusti. Gusti kula manut dalane Gusti. Mung jenengan sing ngatur. Artinya dia yakin bahwa Tuhan ini yang mengatur, mendesain. Keresahan apa sih yang dialami Yeremia, Bapak Ibu Saudara? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membayangkan kita sudah pakai contoh ya, kita sudah memakai masker, kita sudah pergi-pergi pakai hand sanitizer, kita mungkin sudah menerapkan 5M. Tetapi kok kita masih kena COVID dan kita berkata ada banyak orang di luar sana tidak mengikuti aturan tapi tetap sehat gitu. Mungkin kita seperti Yeremia bertanya, aku ini sudah melakukan kebenaran-Mu, aku tidak melupakan firman-Mu, aku tidak sedikit pun berpaling dari apa yang Engkau perintahkan. Tapi kenapa orang-orang di luar sana terkesan lebih mujur, lebih beruntung dibanding aku, yang aku benar-benar taat akan perintah-Mu. Ini pasti kita rasakan bersama Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara merasakan ini juga. Ketika kita belajar taat membaca firman, ketika kita belajar berdoa, sepertinya kok lebih beruntung orang di luar sana yang mungkin nggak pernah berdoa, atau mungkin kita nggak tahu mereka berdoa atau tidak. Tetapi sepertinya hidupnya itu nggak terlalu rohani, tidak sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi kok beruntung sekali. Yeremia mempertanyakan ini. Dan tentu Yeremia menyadari ketika ia bertanya kepada Tuhan, tentu dia tahu jawabannya. Dan jawabannya adalah Tuhan Maha benar dan tidak ada kesalahan dari apa yang dilakukan Tuhan. Tetapi saya bisa menemukan makna ketika Yeremia ini bergumul. Bapak Ibu Saudara, sama ketika kita bangun pagi,
melihat udara segar, bahkan kita melihat mentari yang menyinari tubuh kita, yang mampu menghasilkan vitamin yang kaya dan luar biasa. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir berapa orang yang menikmatinya, berapa orang yang memahaminya. Mungkin kita orang yang sungguh-sungguh taat, kita bangun pagi bersyukur, berdoa, kita bangun pagi menikmati vitamin yang Tuhan beri. Tetapi sepertinya semuanya tidak mudah kita jalani. Kita hidup dengan pergumulan yang sangat berat. Kita berada dalam situasi yang berat. Tapi inilah yang harus kita tahu. Yeremia belajar segala sesuatu ditentukan oleh Allah, atau manut dengan Tuhan. Jenengan sing ngatur, Allah yang mengatur. Yeremia belajar itu. Karena apa? Kondisi orang benar faktanya memang ada dalam pergumulan. Bukan hanya Yeremia, kita tahu tokoh yang sangat inspirasi, yaitu Ayub. Ayub itu kurang apa benarnya? Ayub itu kurang apa dalam memberikan pengorbanan ketika ia sadar anak-anaknya melakukan dosa, bagaimana ia tahu caranya berlutut di hadapan Tuhan dan meminta ampun. Ia sungguh-sungguh orang benar. Tetapi ini faktanya, orang benar ada di dalam pergumulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu berdoa? Karena kita orang benar, orang yang saya yakin Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat adalah orang-orang benar yang berada dalam pergumulan. Dan faktanya Alkitab mencatat, kita orang-orang yang ada di dalam kemenangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Perhatikan ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ayat 5 ini maksudnya Tuhan berkata demikian. Kalau kita atau kalau Yeremia sampai berputus asa dan dia tidak yakin bahwa Tuhan memberi kemenangan, wah, dia tidak akan benar-benar menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kalau dia melihat di sekelilingnya dan dia menjadi lemah, maka dia tidak akan bisa melihat fakta bahwa Allah mampu menyertai. Dan yang ketiga, kita perlu lihat bahwa Allah berada dengan orang-orang yang dikasihinya. Allah berada dengan orang-orang dikasihkan. Setelah Yeremia memahami Allah dengan sungguh-sungguh, dia berkata, sekalipun ini dalam keluhannya, tetapi keluhan yang akhirnya dimaknai dengan benar. Dia berkata, memang selalu engkau di mulut mereka. Ada banyak orang terpesona. Ada banyak orang mungkin berkata tentang Tuhan. Tetapi di situ dikatakan, tetapi jauh dari hati mereka. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengagumi kondisi alam yang Tuhan buat. Bahkan kaum ateis pun mempercayai, saintis pun mempercayai, para ilmuwan itu mempercayai. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang kadangkala membuat kita terjebak. Pikiran, mata kita ini terbatas. Saya tanya, saintis membuktikan sesuatu dengan apa? Akal. Orang yang ingin membuktikan dengan akal akan terbentur ketika memahami Allah. Karena apa? Karena Allah berada dalam hati kita. Apakah terus tidak berguna akal kita? Berguna. Karena akal itu menjembatin, menolong kita untuk memahami kejadian di sekitar kita. Ketika kita bangun pagi, kita menyadari ada udara. Dan akal kita mulai memahami, oh, ada yang menciptakan udara ini. Ketika kita melihat mentari pagi,
kita akan menyadari dengan akal kita. Ada sesuatu dalam pengetahuan kita akan merangsang kita. Oh, ada Tuhan yang menyinari. Artinya apa, Bapak Ibu? Tetapi kalau kita tidak respon dengan hati kita, maka semua menjadi percuma. Maka hal yang penting di sini, Bapak Ibu Saudara, ingin saya tekankan. Pertama, Bapak Ibu Saudara perlu tahu, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Sekalipun sepertinya kita dalam pergumulan, tetapi saya mau katakan Tuhan ada di pihak kita. Kedua, Tuhan memampukan kita. Tuhan ada di pihak kita, Tuhan memampukan kita, dan yang terakhir yang perlu kita tahu adalah hati kita harus murni. Ketika kita tahu Tuhan di pihak kita, kita harus memurnikan hati kita. Karena di situ bukti bahwa kita manut dalane Gusti. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Firman untuk doa Rabu. Biarkan ini menolong kami semua memahami. Dan kami siap menjadi pelaku doa, dan kami siap hidup dalam kebenaran-Mu. Diberkatilah kami yang percayakan kebenaran-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki dalam pokok-pokok doa, dan saya mohon Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri dengan ditolong nanti pokok-pokok doa dalam slide. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di sebelah sini ada pokok-pokok doa. Kita akan melipat tangan kita akan berdoa. Ada banyak hal yang kita perlu doakan. Kita perlu berkontribusi bukan hanya untuk bangsa ini, untuk gereja, bahkan untuk Indonesia. Kita tidak tahu kapan pulihnya. Kita mungkin jenuh. Kenapa harus melakukan protokol kesehatan? Mungkin kita mulai jenuh mengapa kita harus dibatasi, mengapa PPKM harus lanjut. Nah, kita mau bawa kepada Tuhan. Keadilannya tetaplah adil. Tuhan Allah kita Allah yang adil, Bapak Ibu Saudara. Tetapi batin dan hati kita lah yang harus meyakininya. Dalam nama Yesus, kita akan bersama-sama bersepakat dan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah berdoa Rabu bersama. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan sukacita, damai sejahtera. Berkati seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Ambarawa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.